Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Fauzan yang akan meminta maaf kepada Rindu atas waktu yang telah Fauzan curi, waktu kebersamaan Rindu dan juga Ayu. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Fauzan mengalami luka yang cukup parah ya kawan-kawan, bahkan harus mendapatkan penanganan operasi. Dan di sana hanya ada Rindu dan juga Ayu. Oleh karena hal itu, Rindu akhirnya menandatangani surat dari dokter dan Rindu juga mengaku sebagai istri Fauzan. Fauzan pun membayangkan momen-momen indah bersama dengan Rindu dan juga Ayu. Dan Fauzan tidak mau jika momen-momen itu hanya ada dalam mimpi saja. Oleh karena hal itu, ketika Fauzan terbangun, Fauzan hanya mau dirawat oleh Rindu dan juga Ayu. Oleh karena hal itu, akhirnya Rindu akan tinggal bersama dengan Fauzan untuk beberapa hari ke depan ya kawan-kawan. Di sana Carla dan juga Bu Rati sebenarnya kurang setuju dengan itu semua, karena jika sampai Alia kembali, maka ini akan menjadi sebuah peperangan yang sangat besar. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Ayu yang berada di kamarnya bersama dengan Rindu terlihat sedang memperlihatkan sebuah album foto tentang masa kecil Ayu ya kawan-kawan. Di sana Rindu menangis karena Rindu benar-benar tidak ada di momen-momen tersebut ya kawan-kawan. Rindu benar-benar sangat bersedih. Fauzan yang melihat semua itu pun merasa sangat bersalah dengan Rindu ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, Adi saat itu telah berhasil untuk memperbaiki foto yang ada di dalam liontin kalung Rindu, sehingga Adi pun ingin segera mengembalikan liontin tersebut. Ya, saat itu Adi sempat memperbaiki sedikit karena ada beberapa hal yang rusak dari liontin tersebut. Meskipun Bunda Aminah telah melihat liontin tersebut, namun Bunda Aminah tidak sadar bahwa liontin itu adalah miliknya di masa lalu. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di episode nanti malam Ayu akan mengajak Fauzan dan juga Rindu pergi ke taman halaman samping rumah ya kawan-kawan. Di mana di sana Ayu memberikan waktu kepada Rindu dan juga Fauzan untuk ngobrol. Saat itu Fauzan meminta maaf kepada Rindu atas semua hal yang telah Fauzan lakukan. Fauzan juga meminta maaf karena dirinya telah mencuri waktu Rindu untuk bersama dengan Ayu. Rindu sebenarnya sangat sedih, marah dan juga kecewa. Namun saat ini mungkin Rindu sudah merasa cukup ya kawan-kawan, karena dirinya saat ini sudah bisa bersama dengan Ayu. Kedekatan ini membuat Fauzan semakin percaya diri untuk bisa mendapatkan hati Rindu, hingga mereka tak sadar jika saat itu Adi telah sampai dan Adi juga memperhatikan mereka berdua. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Namun Adi saat itu langsung pergi ya kawan-kawan. Adi menitipkan kalung yang sudah diperbaiki kepada Biknah untuk diberikan kepada Rindu. Saat itu Adi mengatakan bahwa tidak semua yang Adi perbaiki bisa menjadi milik Adi, termasuk kalung tersebut. Rindu yang menerima kalung itu pun terlihat sangat senang karena Rindu saat itu langsung senyum ya kawan-kawan, menandakan bahwa Rindu berterima kasih kepada Adi. Ya, Adi memang selalu bisa diandalkan seperti halnya Hafiz. Adi meskipun sedikit berbeda dan lebih temperamen karena memiliki background masa lalu yang sangat kelam, namun Adi adalah orang yang sangat baik dan selalu melindungi Rindu dan juga Ayu. Ya mungkin bisa dibilang saat ini Adi cemburu dengan Fauzan ya kawan-kawan, karena Fauzan memiliki waktu lebih banyak dengan Rindu. Apalagi Fauzan juga memiliki Ayu sebagai jembatan penghubung mereka. Namun meskipun begitu, tidak semudah itu untuk meluluhkan hati Rindu lagi. Seseorang yang pernah menghancurkan sesuatu tidak akan pernah bisa menyusunnya sesuai semula ya kawan-kawan, atau seperti semula. Jadi Mimin pikir ini hanyalah harapan dari Fauzan saja, bahwa dirinya bisa menaklukkan Rindu dan memiliki Rindu seperti dulu lagi. Padahal Rindu sebenarnya ingin terbebas dari Fauzan, karena bukan hanya masalah Fauzan, namun ini menyangkut keluarga Fauzan juga. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, kira-kira apa nih yang akan terjadi pada Fauzan dan juga Rindu ke depannya? Karena sepertinya Fauzan semakin memepet Rindu ya kawan-kawan, meskipun ibu dan juga adiknya tidak menyukai Rindu. Fauzan ingin memaksa mereka untuk menerima Rindu dalam hatinya. Nah, kira-kira siapa nih yang akan memenangkan hati Rindu? Apakah Ustadz Adi atau Fauzan? Banyak yang mengatakan bahwa Rindu lebih baik kembali kepada Fauzan karena ada Ayu di tengah-tengah mereka. Dan sebaiknya Adi sebagai seorang ustadz mempersatukan hubungan mereka. Namun pemikiran Mimin tidak seperti itu ya kawan-kawan. Mungkin Rindu bisa menerima Fauzan, namun apakah keluarga Fauzan bisa menerima Rindu? Apakah Fauzan akan berubah? Dan apakah Fauzan kali ini benar-benar tulus untuk mendekati Rindu? Karena niat awalnya Fauzan hanya ingin dekat dengan Ayu. Dan sebagai seorang ustadz, Adi mungkin memang harus memberikan arahan yang baik pada Rindu. Namun Fauzan juga tidak bisa melarang Adi untuk mencintai Rindu, karena cinta itu hak dari semua orang. Dan Adi juga masih manusia, jadi Adi masih memiliki rasa cinta. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.